Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Bintang. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu unsur intrinsik dalam novel, yaitu tema. Saya akan membahas 5 novel populer yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel pertama berjudul Setelah Kamu Pergi, karya Dwi Tasari. Novel ini secara garis besar bertema tentang percintaan, yaitu tokoh aku yang sangat terluka karena ditinggal kekasihnya tanpa alasan yang jelas. Terlampir pada halaman 20 ketika tokoh aku merasa dirinya tidak lagi bisa hidup dan tidak bisa menjalani hidup yang normal karena ditinggalkan oleh pacarnya. Novel kedua berjudul Catatan Juang, karya Firsa Besari. Novel ini bertema tentang perjuangan seseorang yang diinspirasi oleh sebuah buku harian dan menjadikan seseorang tersebut menjadi pribadi yang pantang menyerah dalam menggapai cita-citanya. Dibuktikan pada halaman 5, yaitu tokoh Suar. Ia tidak ingin menyerah dan selalu menghadap cermin dan menyemangati dirinya sendiri. Novel ketiga berjudul Unforgettable Sunset, karya Indah Hanacho, yang secara garis besar bertema tentang percintaan. Spesifiknya, perjuangan sepasang kekasih yang ingin terlepas dari bayang-bayang masa lalu. Hal ini tergambar pada halaman 65-66, yaitu Masya tidak ingin apa yang dialaminya oleh orang tua masa lalu terjadi pada dirinya. Novel keempat yaitu Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi. Novel ini bertemakan sebuah perjuangan seorang anak yang dipaksa hidup dalam dunia perantauan. Hal ini tergambarkan pada halaman 235. Tokoh utama merasa ditinggalkan, dibuang, tapi jangan merasa dibuang juga karena memang ia harus berjuang terhadap perasaan tersebut di tanah perantauan. Novel terakhir berjudul Konspirasi Alam Semesta, karya Firsa Besari. Bertema tentang percintaan, yaitu tokoh Juang dan Ana yang dipertemukan oleh konspirasi alam semesta. Dalam halaman kedua, Juang merasa pertemuannya dengan Ana itu adalah sebuah kebetulan dan sebuah konspirasi. Ya, jadi kesimpulannya adalah tema yang diambil pada tahun 2017, tema novel yang diambil pada tahun 2017 ini kebanyakan bertema percintaan dan perjuangan. Tema yang diangkat novel tahun 2017 juga rata-rata menggambarkan realitas anak muda dan kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi seperti tentang jatuh cinta, putus cinta, perantauan, perjuangan, tergambar pada 5 novel yang diterbitkan pada tahun 2017. Ini bisa merepresentasikan novel-novel populer lainnya yang terbit pada tahun 2017. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Zakaria. Saya akan membahas mengenai salah satu analisis unsur intrinsik novel, yaitu tokoh. Di sini saya akan membahas sebanyak 5 novel populer yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel yang pertama yaitu Setelah Kamu Pergi, karya Dwi Tasari. Dalam novel ini dijelaskan tokoh utamanya yaitu seorang perempuan yang sangat berperasaan, mudah terluka, namun dia juga adalah pribadi yang tegas, sabar, setia, dan kuat. Terlihat dalam lampiran kutipan halaman 42, dijelaskan bahwa tokoh utama tersebut memiliki watak mudah terluka, namun ia juga sulit melupakan masa lalunya. Novel yang kedua adalah Catatan Juang, karya Firsa Besari. Dalam novel ini dijelaskan bahwa tokoh utamanya itu seorang gadis cantik yang sangat menyayangi keluarganya. Ia juga berbakat dalam pembuatan video atau film.
Terlihat dalam lampiran kutipan halaman 4. Di sini dijelaskan bahwa tokoh utama tersebut merupakan gadis cantik dan menarik. Novel yang ketiga adalah novel yang berjudul Unforgettable Sunset, karya Indah Hanako. Dalam novel ini dijelaskan tokoh utamanya yaitu seorang wanita karir yang objektif, sopan, namun ia takut untuk memulai hubungan yang lebih serius. Terlihat dalam kutipan halaman 22, yaitu dia perempuan matang yang rasional. Novel yang selanjutnya atau novel yang keempat adalah Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. Dalam novel ini dijelaskan tokoh utamanya yaitu seorang anak kota yang pintar, pemberani, selalu penasaran, namun ia adalah seorang yang keras kepala dan selalu membuat ulah. Terlihat dalam kutipan halaman 59, yaitu dia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa ia mampu membeli tiket dengan uangnya sendiri. Terlihat dia itu adalah seorang yang pantang menyerah dan pemberani. Novel yang terakhir atau novel yang kelima adalah Konspirasi Alam Semesta karya Firaza Besari. Dalam novel ini dijelaskan tokoh utamanya yaitu seorang yang memiliki karakter keras kepala, ambisius, memiliki jiwa sosial, dan tidak mudah putus asa. Terlihat dalam kutipan halaman 17, yaitu ia membuat karakter juang menjadi seseorang yang dewasa, mampu mengambil keputusan, dan tidak boleh cengeng. Jadi, kesimpulan tokoh yang ada dalam novel 2017 kebanyakan tokohnya itu mirip dengan kehidupan remaja zaman sekarang, atau tokohnya itu disesuaikan dengan kehidupan zaman modern. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Safira Ramadhani. Saat ini akan menjelaskan unsur intrinsik selanjutnya, yaitu unsur latar, lebih tepatnya latar tempat. Dari 5 novel yang akan kita bahas pada saat ini, yang pertama adalah Setelah Kamu Pergi, karya Dwi Tasari. Jadi di novel ini mengangkat latar Depok, karena di Depok itu terdapat banyak kenangan antara tokoh aku dengan mantan kekasihnya. Hal ini dapat dikutip langsung dari halaman 29, di mana tokoh aku berada di dekat Danau Universitas Indonesia. Lalu yang kedua, novel kedua adalah Catatan Juang karya Firaza Besari. Jadi di novel ini mengangkat 3 latar sekaligus. Yang pertama itu ada di Jakarta, lalu dilanjutkan di Desa Utara, dan ada sebagian cerita menjelaskan menggunakan latar Bandung. Ini dapat dikutip dari halaman 55, juga dari halaman 16 yang dikatakan Jakarta sudah mengubahnya secepat kilat menjadi mesin yang menganggap bahwa bersenang-senang sama dengan menghabiskan banyak uang. Lalu novel yang ketiga adalah Unforgettable Sunset karya Indah Hanako. Sedikit berbeda dari novel yang akan kita bahas ini. Unforgettable Sunset mengangkat latar bukan di Indonesia melainkan di Inggris. Lebih tepatnya di Santorini dan sekitarnya, juga di London. Dapat dikutip dari halaman 22, yaitu Santorini selalu menjadi magnet yang berbeda bagi Masya. Lalu novel yang keempat adalah Anak Rantau karya Ahmad Fuadi. Jadi Anak Rantau ini mengangkat 2 latar, yaitu di kota Jakarta dan di Tanjung Durian. Dapat dikutip dari halaman 35, juga dari halaman 45, yaitu sudah hampir 2 pekan happy bertamasya di kampungnya, yaitu Tanjung Durian. Lalu novel yang terakhir yang akan dibahas adalah Konspirasi Alam Semesta karya Firaza Besari. Jadi Konspirasi Alam Semesta ini mengangkat 2 latar, yaitu pertama di kota Bandung sebagai awal pertemuan kedua tokoh utama, juga di Papua, yaitu salah satu tujuan proyek Juang. Langsung dapat dikutip dari halaman pertama, di mana dikatakan bahwa Bandung sedang berangkat menuju senja, tatkala seorang lelaki kumal menyusuri lorong Palasari, surga kecil bagi para pemburu buku. Jadi kesimpulan yang dapat kita angkat dari pembahasan saat ini adalah kebanyakan novel yang diterbitkan tahun 2017 ini menggunakan kota-kota besar seperti Jakarta, Depok, Bandung, Papua, dan London. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan mengangkat dari kota-kota yang mungkin belum kita kenali, seperti tadi Santorini, lalu juga Tanjung Durian, juga Desa Utara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Alif.
Kali ini saya akan membahas tentang analisis alur. Apa sih yang disebut alur? Pasti kalian juga tahu apa itu alur. Tapi yang singkatnya, alur itu adalah sebuah jalan suatu cerita. Nah, novel yang pertama ini adalah yang berjudul Setelah Kamu Pergi, karya Dewi Tasari. Nah, pada novel satu ini menggunakan alur campuran. Kenapa menggunakan alur campuran? Ada di kalimat berikut. Hari ini aku melewati Jumat dengan setumpuk miti yang harus aku datangi. Pada halaman 114. Novel yang kedua yang berjudul Catatan Juang, karya Fiersa Bersari. Nah, di sini alurnya juga sama seperti yang sebelumnya, menganut alur campuran yang berisi pada kutipan, satu hal yang tertinggal dalam benaknya adalah kebingungan mengapa dirinya yang cukup melek politik semasa kuliah malah kini makin apolitis. Ada pada halaman 35. Nah, novel yang ketiga adalah Unforgettable Sunset. Alur ini juga sama menganut alur campuran ya, yang berisi kutipan pembicaraan tak terduga tentang agama itu. Mau tak mau menarik pulang kenangan Terry bertahun silam. Ada pada halaman 72. Nah, yang selanjutnya novel keempat. Novel keempat ini adalah yang berjudul Anak Rantau. Alurnya juga persis seperti yang ke satu, kedua, ketiga, ini juga alur campuran. Nah, pada kutipan ini berbunyi, bapak dan anak ini mendarat di Padang, lalu menumpang bus menuju kampung halaman di tepi Danau Talago. Karya Ahmad Fuadi pada halaman 16. Nah, yang terakhir adalah novel kelima yang berjudul Konspirasi Alam Semesta, karya Fiersa Bersari. Nah, beda ada yang lain. Kalau yang kelima ini alurnya tuh alur maju. Kutipannya adalah, ia semakin gugup menghadapi hari-hari menuju November, kendati segala sesuatu telah dipersiapkan dengan matang. Pernikahan memang bukan soal main-main. Ada pada halaman 189. Nah, kali ini dari semua novel yang tadi saya jelaskan, kesimpulannya adalah novel yang kelima itu yang diterbitkan pada tahun 2017 rata-rata menganut alur campuran. Mengapa begitu? Ya, karena alur campuran itu kita bisa dipadukan antara alur maju dan alur mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Abdullah, NPM 57 dari kelas B kelompok novel 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis sudut pandang dari novel-novel sastra populer yang sudah kelompok kami baca. Yang pertama ada novel Setelah Kamu Pergi, dianalisis oleh Ananda Bintang, ditulis oleh Dwi Tasari. Novel ini memakai sudut pandang orang pertama. Contohnya dalam kutipan 21, halaman 21, aku mencarimu kemana-mana, diam-diam memperhatikanmu dari media sosial. Di sini kata aku menggambarkan sudut pandang orang pertama. Kedua, novel Catatan Juang yang dianalisis oleh Yulia. Penulisnya adalah Fiersa Bersari yang memakai sudut pandang orang ketiga. Diambil dari kutipan 42, halaman 42. Ia perlahan menyadari bahwa alasannya tetap betah membaca buku bersampul merah bukan cuma karena ingin menggali informasi perihal sang pemilik buku. Di sini sudut pandang orang ketiga digambarkan dengan pemakai kata ia sebagai sudut pandang orang ketiga. Yang ketiga ada novel Unforgettable Sunset dianalisis oleh Alia.
Penulisnya adalah Indah Hanako yang memakai sudut pandang orang ketiga. Di dalam kutipan halaman 109 contohnya, bodohnya lagi dia justru merasa sangat senang karena semua perlakuan Terry, Ralat sangat senang. Di sini pemakaian kata dia menunjukkan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya ada novel Anak Rantau yang dianalisis oleh Fajar. Penulisnya adalah Ahmad Fuadi yang memakai sudut pandang orang ketiga. Dalam kutipannya halaman 46, setiap mendengar diskusi mereka, dia merasa semakin pintar dan lebih dewasa. Seperti novel-novel sebelumnya, pemakaian kata dia juga menunjukkan sudut pandang orang ketiga. Terakhir ada novel Konspirasi Alam Semesta, karya Fiersa Bersari juga yang dianalisis oleh saya, yang memakai sudut pandang orang ketiga, namun terkadang berganti ke sudut pandang orang pertama yang ditandakan dengan penulisannya garis miring. Contohnya dalam kutipan halaman 31, semasa SMA, Ana tumbuh menjelma menjadi gadis yang mampu mencuri banyak hati pemuda. Di sini pemakaian kata Ana sebagai penyebutan tokoh, namanya langsung, itu adalah tanda bahwa novel ini memakai sudut pandang orang ketiga. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, walaupun biasanya novel-novel sastra populer memakai sudut pandang orang pertama, aku untuk menambah ke-relatable-an novel kepada pembaca, namun rata-rata novel tahun 2017 yang kita baca menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gaya bahasa yang ada di dalam 5 novel yang terbit pada tahun 2017. Novel pertama yaitu Setelah Kamu Pergi, karya Dwi Tasari, memiliki gaya bahasa yang cukup metaforik dan puitis, tapi mudah dimengerti oleh anak muda, karena di dalamnya juga terdapat gaya bahasa campuran Inggris dan Indonesia, seperti pada halaman 97. Ia menggunakan diksi voice note yang sebenarnya di bahasa Indonesia juga ada, yaitu perekam suara, tapi Dwi Tasari lebih memilih voice note dibanding perekam suara. Hal ini menandakan bahwa gaya bahasa yang dipakai oleh Dwi Tasari yaitu gaya bahasa yang memang dimengerti oleh anak muda. Selanjutnya, ada novel Fiersa Bersari yang berjudul Catatan Juang. Pada gaya bahasa novel tersebut, sangat mudah dipahami pembaca karena bahasanya ringan dan disesuaikan dengan situasi zaman sekarang. Seperti pada halaman 26, ia menggunakan kata menyerocos yang seharusnya bisa lebih diganti oleh diksi-diksi yang lebih sastra. Dan juga ada kata-kata jetpack seperti itu. Dalam novel ketiga, yaitu karya Indah Hanako, di dalamnya mengandung gaya bahasa yang lagi-lagi mudah dimengerti dan digunakan sehari-hari. Dalam halaman ke-13, di sini diceritakan tokoh utama ingin menggunakan obat. Seperti yang kita tahu, kalau penggunaan obat itu biasanya digunakan dalam bahasa-bahasa yang rumit. Tapi di dalam novel tersebut digunakan bahasa-bahasa yang memang mudah dimengerti dan untuk halayak umum. Selanjutnya, novel keempat yaitu Ahmad Fuadi yang berjudul Anak Rantau, memiliki gaya bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah yaitu Minang. Akan tetapi dalam novel ini bahasa Indonesianya cukup mudah dipahami. Seperti pada halaman ke-18, Ahmad Fuadi mengambil paribahasa Minang juga. Alam tak kambang jadi guru, alam terkembang jadikan guru. Ahmad Fuadi mencoba untuk menggunakan bahasa ibunya, bahasa daerahnya, Padang, ke dalam novelnya. Nah, novel terakhir, karya Fiersa Bersari,
yang berjudul Konspirasi Alam Semesta ini mirip dengan catatan juang gaya bahasanya, tapi lebih banyak menggunakan majas. Seperti pada halaman 142, Firsa menggunakan laut dan debur ombak dengan kehidupan pribadinya. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan tadi, banyak gaya bahasa yang menggunakan bahasa sehari-hari dan juga yang mudah dimengerti. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa gaya bahasa yang digunakan pada novel yang terbit pada tahun 2017 menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca. Terima kasih.